hari. Mungkin di luar sana para netizen dan rekan-rekan sekarang lagi rame dengan adanya berita anak durhaka yang telah melaporkan ibunya sehingga terancam penjara. Kenapa saya melaporkan ibu saya? Pertama, karena saya tidak ingin membuka aib keluarga saya dan membuka aib ibu saya. Saya hanya ingin mencari keadilan. Kalau mau minta lebih dikit, ya ngomong aja sama keluarganya. Saya minta lebih dikit daripada ribut, mending kurang lebihan seetik. Dan mana Ngan ribut bae ngelahiran tanah ke ayah. anak Pak. Advokat juga ya Pak? Pengacara oke. Pengacara. Cerahan nurani, rohani, bahwa harta bukan segala-galanya dalam hidup. Perselisihan berujung kasus hukum yang melibatkan sesama anggota keluarga lagi-lagi terjadi. Masih segar dalam ingatan seorang gadis asal Demak, Jawa Tengah yang melaporkan ibu kandungnya dengan dugaan KDRT. Kasus ini pun akhirnya berujung damai setelah masing-masing pihak bertemu dan menyampaikan permohonan maafnya. Terkait dengan pelaporan yang melibatkan anggota keluarga, kini terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Kali ini menimpa seorang kakek bernama Koswara asal Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Koswara digugat oleh anak kandungnya sendiri. Tidak hanya Koswara, anak pertama dan kelimanya juga turut digugat. Untuk diketahui, Koswara memiliki 6 anak, yakni Imas, Deden, Masitoh, Ajit, Hamidah, dan Muhtar. Bertindak sebagai penggugat adalah anak kedua Koswara, yakni Deden dan juga istrinya Nining. Dalam kasus ini, Deden dibantu oleh adiknya Masitoh yang bertindak sebagai pengacara. Deden menggugat ayahnya karena Koswara berniat menjual tanah seluas 3.000 meter persegi yang merupakan milik orang tuanya. Di atas tanah tersebut, Deden mendirikan toko sebagai tempatnya mencari nafkah. Selama ini, Deden menyewa sebagian tanah tersebut untuk melancarkan usahanya. Adapun hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan dibagikan kepada para ahli waris termasuk adik-adik Deden. Akan tetapi keputusan Koswara mendapat tentangan dari Deden. Hal ini yang membuat Deden mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam gugatannya, Deden dan Nining meminta ayahnya Koswara dan juga adiknya Hamidah untuk membayar 3 miliar rupiah jika Deden pindah dari toko tersebut. Tidak hanya menggugat orang tua dan saudara kandungnya, ternyata Deden juga turut menggugat PLN dan juga BPN. Koswara dalam pernyataannya mengaku menyayangkan sikap yang dilakukan oleh anak kandungnya itu. Ia mengatakan Deden kerap ribut dengan saudara-saudara kandungnya. Tidak hanya kepada adik dan kakaknya, Deden juga disebut kerap berlaku tidak sopan pada Koswara. Hal ini membuatnya merasa takut, terlebih di usianya yang sudah renta yang tidak boleh banyak pikiran. Tidak hanya kepada Deden, Koswara juga merasa kecewa dengan Masitoh, anak ketiganya. Koswara merasa kecewa karena Masitoh memilih untuk membela Deden dalam gugatan ini. Terlebih dirinya yang banting tulang menyekolahkan Masitoh hingga anak ketiganya itu menjadi pengacara. Pada wawancara pekan lalu, Hamidah mengatakan jika ayahnya sempat membuat surat pernyataan tertulis sebagai bentuk kekecewaannya pada anak-anak yang telah menggugatnya. Di surat bermaterai dengan cap notaris 11 Desember 2020, Koswara sempat menyatakan jika ia tidak lagi mengakui Masitoh, Deden, Ajit, dan Muhtar sebagai anaknya. Sehari menjelang sidang perdana yang digelar pada Selasa 19 Januari 2021 kemarin, Masitoh dinyatakan meninggal dunia. Masitoh dilaporkan mengalami serangan jantung pada Senin 18 Januari. Ia kemudian dimakamkan di hari sidang dilaksanakan. Menurut anak kelima Koswara, Hamidah, ayahnya baru mengetahui anak ketiganya meninggal dunia seusai menjalani sidang. Koswara bahkan menyempatkan diri mengunjungi makam Masitoh dan juga mendoakannya. Kendati demikian, Hamidah tidak mengetahui apakah sang ayah sudah memaafkan Masitoh atau belum. Hal ini lantaran sang ayah tidak menyampaikan padanya secara langsung. Sementara itu, kuasa hukum Koswara, Bobi Herlambang Siregar menerangkan, ada 20 advokat yang resmi jadi kuasa hukum Koswara. Bahkan Bobi menyatakan jasa mereka tidak dipungut biaya sepeser pun. Namun berdasarkan perkembangan terbaru, Bobi menyatakan kemungkinan adanya para advokat yang bergabung untuk membela Koswara. Sehingga total ada 40 orang pengacara yang mendampingi Koswara pada persidangan minggu depan. Terkait dengan kasus ini, menurut Bobi, secara perkara gugatan yang dilayangkan cacat formil. Seharusnya, gugatan yang dilayangkan oleh Deden bukanlah terkait melawan hukum,
melainkan Wan Prestasi. Bukan hanya itu, Bobe menyebut pemilik tanah tersebut bukan hanya Koswara, tapi juga ada ahli waris lainnya. Ia pun berharap agar majelis hakim dapat menolak gugatan ini. Kasus yang menimpa Koswara telah sampai ke telinga anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Deddy mengaku terenyuh dengan peristiwa tersebut. Mantan Bupati Purwakarta ini mengaku siap untuk mendampingi kakek 85 tahun itu dalam menjalani rangkaian proses hukum hingga kasusnya usai. Saat menemui Koswara, Deddy tampak serius ketika mendengarkan cerita kakek tersebut. Koswara tampak banyak menyampaikan banyak hal pada Deddy. Ia mengaku pernah mengelola bioskop di wilayah Ujung Berung sekitar tahun 1950-an. Bioskop yang dikelolanya bernama Bioskop Mawar di Jalan A.H. Nasution. Sebagian dari tanah bioskop itulah yang jadi objek gugatan. Tanah tersebut merupakan milik orang tua Koswara. Dalam kesempatan tersebut, baik Koswara maupun Deddy terlihat menitikkan air matanya. Deddy pun berharap agar kasus yang menimpa Koswara segera diselesaikan dan menempuh jalan damai. Bukan hanya itu, Deddy juga berharap agar Koswara mau memaafkan anak ketiganya yang telah meninggal dunia, yakni Masitoh, yang memilih untuk membela Deden dalam proses gugatan tersebut. Perselisihan terkait soal materi tidak dipungkiri selalu berujung pada proses hukum. Masalah ini pun tidak pandang bulu. Tidak ada istilah teman, sahabat, bahkan keluarga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.